Karena kan aku praktisi tambang. Perubahan RKAB itu bukan hal yang sulit. Aku nggak ngerti, kemarin sih sebenarnya nerima kami deal off, tapi mohon maaf Pak deal off. Ini ketawanya bukan apa, tapi memang saya lihat kawan-kawan di sana banyak masyarakat dirugikan, mitra PT Timah juga belum tentu untung. Kalau tadi tentang pusat, nah ini tentang di daerah nih. Jadi di Belitung ini sekarang sedang bergejolak terkait dengan tambang timah, terutama terkait dengan harga di penambang itu yang sangat murah gitu. Sedangkan kondisi ekonomi sekarang seperti ini, itu apa tanggapan Pak Bang? Ya ini sebenarnya hukum pasar, hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu dia barang sedikit harga naik, barang banyak harga turun, barang tidak dapat dijual harga turun. Jadi ini sebenarnya hukum pasar awalnya, tapi hukum pasar ini sebenarnya harusnya tidak berlaku di sektor pertimahan di Belitung kalau PT Timah benar-benar bisa mengantisipasi dan membuat perhitungan matang tentang kondisi pertimahan yang ada di Pulau Belitung atau Belitung Timur khususnya. Yang aku tahu sekarang ini harga timah turun itu kan, PT Timah membuat RKAB-nya itu banyak lah, kalau lebih bahasa gitu. Misalnya dia buat RKAB 2.000, ternyata supply timahnya 6.000. Nah, jadi 2.000-nya bisa didistribusikan, mungkin bisa dilebur, mungkin bisa dijual, tapi 4.000-nya ini melebihi RKAB, sehingga PT Timah harus merubah RKAB. Kemarin waktu pertemuan di PT Timah Pusat, kebetulan aku ikut, aku lah jelaskan. Kata PT Timah dia harus eksplorasi ulang. Setahu aku, tidak perlu eksplorasi ulang. Dia cukup mengajukan perubahan RKAB karena dalam perjalanan eksploitasinya atau dalam perjalanan kegiatan penambangannya ditemukan cadangan berlebih. Kalau dieksplorasi ulang, eksplorasi butuh waktu berapa bulan, terus lapor eksplorasi harus dibuat berapa bulan baru bisa perubahan RKAB. Tapi kalau dia tetap menggunakan data eksplorasi lama, hanya di dalam proses penambangan ditemukan cadangan berlebih, dia hanya merubah RKAB, tidak perlu mengeksplorasi ulang. Aku nggak ngerti, kemarin sih sebenarnya nerima kami deal off, tapi mohon maaf Pak deal off. Ini ketawanya bukan apa, tapi memang saya lihat kawan-kawan di sana banyak kurang memahami sebenarnya cara sistem administrasi pertambangan dan cara penambangan. Ya, tidak apa-apa, ini jadi pelajaran. Yang paling penting sekarang ini PT Timah harus punya hubungan baik dengan Kementerian SDM, dengan Porkominda Babel, sehingga Porkominda kalau dia punya hubungan baik bisa membantu. Kami kan selama ini DPR, misalnya gubernur terus membantu, tapi kan PT Timah tidak pernah mengakui bantuan kami. Nah, jadi susah, dan PT Timah juga kadang-kadang menjaga jarak dengan kami. Tapi tidak masalah, ini kepentingan masyarakat, kita tidak usah bahas di situ. Jadi yang paling penting itu PT Timah itu harus profesional. Menurut aku, karena kan aku praktisi tambang, perubahan RKAB itu bukan hal yang sulit, asal ada hubungan baik dengan Kementerian SDM. Maksudnya Kementerian SDM itu kan sifatnya hanya sifat administrasi. Kalau administrasi terpenuhi, beres, dan aku yakin tidak ada pungli di SDM. Orang kami pernah merubah RKAB di tengah jalan, bahkan izin kami pun pernah dicabut, dihidupkan kembali karena kami mampu menunjukkan bahwa kami tidak ada dasar yang kuat untuk dicabut, bahkan kami melengkapi seluruh administrasi yang diusahakan undang-undang, apalagi cuma merubah RKAB. Jadi ini memang mohon maaf, kecakapan kawan-kawan di PT Timah yang kurang cakap dalam mengelola administrasi tambang timah. Jadi itu, jadi ya kuncinya di PT Timah. Nah, jadi terhadap harga murah di masyarakat, itu yang terjadi. Aku asumsikan ya, aku contohkan, ada misalnya RKAB-nya 2.000, ternyata barang masuknya 6.000, sehingga 2.000 bisa diolah, 4.000 kan tertahan. Nah, 4.000 ini tidak bisa dikemana-manakan, sehingga gudang ini penuh untuk mau suplai, tidak ada. Yang ditambah lagi PT Timah ini setelah aku tahu tidak ada dana cadangan pula. Harusnya PT Timah itu dengan animo masyarakat menambang begitu besar, itu harus punya dana cadangan untuk membeli hasil tambang dari mitra-mitra PT Timah yang ditambang masyarakat. Nah, tapi karena dia tidak menyiapkan dana cadangan, akhirnya timah masyarakat terhentinya di mitra kan. Mitra membelinya karena PT Timah tidak melakukan pembayaran kepada mereka terhadap yang stok yang tidak bisa dikirim tadi, akhirnya dia kan dalam keadaan terpaksa membeli. Tidak dibeli, masyarakat mau jual, dibeli, duit dia masih modalnya itu tertahan, sehingga kemampuan modal yang ada ini ya diolah-olah dia, sehingga harga di masyarakat
turun karena dia juga berpikir entah kapan timah ini akan bisa masuk ke PT Timah, mungkin dia hitung bunga bank dan lain sebagainya, dibebankan kepada penambang. Nah itu jadi akhirnya mereka beli di penambang murah, mereka taruh di gudang atau di gudang PT Timah, atau dilaporkan PT Timah ada penambahan di gudang mereka masuk, tapi timah ini akan keluar pun mereka belum tahu itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi. Masyarakat dirugikan, mitra PT Timah juga belum tentu untung. Karena bisa jadi tahun depan jadi dikirim berapa? Kalau modalnya tertahan setahun, habis untuk bunga bank juga dia. Nah, lu biaya operasional dan lain sebagainya kan. Nah, tapi ini harus kita selesaikan. Tadi PT Timah harus punya orang kompeten dalam hal mengurus administrasi tambang timah. Karena ini hanya persoalan administrasi dan seharusnya mudah. Gitu. Jadi dan aku udah sampaikan, mudah-mudahan PT Timah lah. Jadi gitu, bos-bos di PT Timah ini hanya persoalan administrasi, masa tidak bisa.